Apa kabar? Anda kelas apa di sini? Kelas Gamma. Yang kelas Alpha dan Beta? Suara saya kedengaran? Enggak Mbak, Alon. Nggak tahu. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai, tanya kabar dulu. Apa kabar Anda hari ini? Sehat-sehat ya. Yang di rumah juga sehat-sehat ya. Ya. Anda kuliah yang baik-baik ya. Yang di rumah, walaupun tidak terlihat di samping Anda, mungkin ada makanan atau cemilan. Ya. Harapan saya tetap fokus ya, yang di rumah. Ikuti kuliah ini hingga selesai supaya informasi yang Anda terima benar-benar komprehensif ya. Oke, baik. Hari ini perdana perdana untuk blok 2 bagian fisika medik ya. Saya diberi tanggung jawab untuk jadi koordinator khusus di fisika medik. Blok 2 itu ada dua ya. Ada kimia medik dan fisika medik. Ya. Jadi di fisika medik ini Anda akan diperkenalkan lagi sedikit tentang konsep-konsep fisika yang Anda pernah dapat di SMA dan tambahannya banyak tentang fisika yang kaitannya di level universitas. Ya. Oke, yang di rumah masih mengikuti ya? Pak. Oke. Nah, jadi saya kasih pengantar tentang fisika medik sekaligus masuk ke dalam IT saya, yaitu IT teknologi kedokteran ya, teknologi informasi dalam kedokteran muktahir. Nanti kita akan bahas bagaimana peran teknologi dalam kedokteran ini, ya. Hal-hal apa saja, ruang lingkup apa saja yang penting adik-adik ketahui dalam umumnya dari fisika medik dulu, kemudian spesifik ke kedokteran teknologi. Kemarin juga saya sudah, bukan kemarin ya, tadi pagi mungkin ya, saya titip ke teman Anda untuk nonton video dari link YouTube yang saya berikan. Tadi pagi atau kemarin ya? Tadi pagi ya. Siapa ketua di sini kelas Gamma? Oke, terima kasih ya untuk ketua tingkatnya yang sudah menyampaikan informasi dari saya tentang pembelajaran pra kuliah istilahnya itu ya, pra kuliah untuk kedokteran, teknologi kedokteran. Oke, di fisika medik adik-adik. Kenapa slide saya tidak mau berpindah nih? Oke, ini bahasan kita ya. Yang pertama tentang pengantar fisika medik. Lalu kita sampai jam berapa nih ya? Sampai jam 3:10. 15:10 berarti ya. Oke, yang kedua nanti kita akan lihat tujuan dari pembelajaran, lalu tentang sedikit sejarah teknologi kedokteran, kemudian tentang medical technology update ya. Kita akan lihat beberapa perkembangan dari teknologi yang kaitannya atau relate dengan kedokteran atau kesehatan. Lalu kita akan melihat konsep teknologi kedokteran, manfaat teknologi kedokteran, kemudian contoh-contoh dari teknologi atau sarana dalam kedokteran atau kesehatan. Lalu nanti kita akan lihat beberapa research tentang medical technology ya, beberapa penelitian terupdate berarti tahun 2023 ya.
Nanti kita akan lihat beberapa penelitian yang memanfaatkan teknologi kedokteran. Lalu akan ada grup project ya. Grup project ini istilah keren, tapi bahasa sederhananya tugas kelompok. Ya. Nanti akan ada tugas kelompok, yang mana tugas kelompok ini akan jadi bahan penilaian untuk adik-adik di IT, teknologi kedokteran. Ya, tadi ini sudah ya. Blok 2 itu ada 2. Nah, kenapa kita harus tahu tentang fisika medik? Ya, pada prinsipnya tubuh kita itu tersusun atas unit fungsional kita kan sel. Tapi di sel itu tersusun atas apa tuh WA-nya? Setnya teman Anda. Tersusun atas beberapa molekul. Ya, molekul itu memiliki sifat. Ada sifat kimianya, ada sifat fisiknya. Ya. Nah, nanti dari situlah dari kedua sifat itu akan menghasilkan suatu fungsional khusus yang bisa menyebabkan unit fungsional itu bekerja dengan mestinya, ya. Dalam artian juga jika ada gangguan dari aspek kimianya si sel itu atau gangguan fisiknya dari si fisikanya dari si sel itu, maka fungsinya si sel itu akan hilang. Ya. Pembahasan kedokteran sekarang itu lebih mendetail tentang akar dari sumber akar. Ya, kalau Anda ketemu masalah, Anda menyebutnya itu adalah akar masalah. Tapi sekarang pendekatan yang digunakan itu adalah mendalami akar masalah tersebut. Ya, itu adalah pendekatan yang sekarang digunakan di bidang kedokteran. Nah, kemudian dari fungsi kimia fisika ini nantinya akan menjaga fungsi dari sel, lalu spesifik kepada sistem tubuh manusia, ya. Untuk fisika medik ini sangat erat pada beberapa sistem tubuh, ya. Paling banyak digunakan adalah pada sistem saraf, kemudian ada sistem muskuloskeletal juga, menggunakan banyak prinsip-prinsip kimia fisika di dalamnya. Ya, selebihnya sistem-sistem lain itu lebih menitik beratkan tentang konsep-konsep kimia di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita paham dari detailnya, maka yang makrohnya itu akan lebih mudah dimengerti. Ya, itu prinsip belajar yang mudah Anda terapkan ya, yang bisa Anda terapkan untuk bisa mendapatkan konsep yang lebih utuh. Nah, kalau ada gangguan, kalau ada masalah di sistem saraf, ya, biasanya tuh spesifik masalahnya itu pada aksi potensial aksi pada sistem saraf. Potensial aksi ini membahas tentang komponen, salah satu komponen fisika yaitu listrik. Ya, fisika itu ada banyak komponennya. Salah satu adalah listrik. Di tubuh manusia listrik itu digambarkan atau dimunculkan kerjanya oleh sistem saraf. Nah, kalau naik ke level organ, ya, berarti di saraf ini nantinya dia akan menentukan kerja dari organ sumsum tulang belakang kita, ya, saraf vertebra kita, dan juga sensoris serta saraf otak, ya. Kemudian secara perilaku atau behavior dia, maka fungsi yang baik dari sistem saraf itu nantinya akan menentukan keterampilan berpikir, keterampilan bergerak, bergerak kasar dan bergerak halus, refleks, keseimbangan. Ya, itu sudah level-level behavior, sudah level ke sikap. Ya, kalau ada masalah seseorang yang kena api tapi dia tidak refleks menarikkan tangannya, berarti ada masalah di fisika mediknya. Ada lilin dinyalakan, jarinya masih di atas lilin. Perlu dipertanyakan sistem listrik di dalam tubuhnya. Ya, ada yang jatuh, trauma, tapi tidak merasakan sakit. Perlu dipertanyakan sensitivitas dari
sistem listrik di dalam tubuhnya. Ada orang yang melakukan peregangan atau melakukan fleksibilitas dari rentang normal, ya perlu dipertanyakan juga kenapa dengan sistem sarafnya, ya sensitivitas dari biolistrik di dalam tubuhnya. Nah, itu adalah beberapa perilaku yang nantinya akan kembali kita dipanggil untuk memahami konsep dari fisika medik, ya. Nah, ini untuk fisika medik ya. Ada IT-nya. Ini daftar IT-nya. Mungkin Anda sudah dapat jadwal dengan pengajarnya, ya. Kemudian ada praktikum. Nanti kita ada praktikum biolistrik. Kita akan menggunakan aplikasi. Ya, itu nanti akan dipandu langsung oleh dokter Deas. Kemudian dari IT kita ada instrumen medis, bioakustik dan USG, kemudian ada biooptik, elektromagnetik, biomekanik, lalu biolistrik serta teknologi kedokteran. Jadi kedokteran ini, teknologi kedokteran yang akan saya sampaikan ini sifatnya sangat general. Rincian detailnya adalah dari instrumen medis hingga ke biolistrik yang akan disampaikan oleh dosen lainnya dari blok fisika medik ini. Nah, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah untuk bagaimana ada peningkatan kognitif dan efektif. Kognitif itu bagaimana? Dari blok ini nanti Anda akan diukur kognitifnya tentang penguasaan Anda terhadap kuis yang diberikan. Jadi dosen nanti setiap IT itu akan memberi kuis. Jadi harus serius saat Anda diberikan kuis karena nilai kuis itulah yang akan dikumulasi untuk mengukur kognitif Anda. Kalau efektif, ya nanti di praktikum atau saat begini juga Anda bisa dinilai efektifnya. Kalau Anda ini kelas apa? Nah, kelas gamma. Kalau misalnya saya pengajar ya, saya lihat 50% kelas gamma efektifnya kurang baik, ya udah saya kasih 50 semua. Hitungannya per kelas langsung. Masuk lagi kelas alfa yang datang ke ruangan ini dinilai oleh dosen lain lagi. Jadi gitu nilainya kumulatif jadinya nanti. Kalau nilai individu adalah nilai dari kuis. Jadi kalau saat dosen memberi kuis ya serius. Kalau ada tugas individu juga serius. Ya, biar dapat nilai yang baik. Nah, ini adalah beberapa komponen yang akan dijadikan bahan penilaian untuk kognitif nanti ya. Ada biomekanik, biooptik, bioakustik dan USG, biolistrik plus praktikumnya, lalu ada instrumen medis dan teknologi kedokteran. Ya, ini ada tahapannya. Jadi penilaian prinsipnya ada poin kelima ya. Poin kelima itu Anda ingat nilai fisika medis itu dari masing-masing dosen. Ya, entah itu dari tugas atau mungkin dari kuis yang diberikan. Jadi harapannya yang di rumah bisa serius mengikuti kuis yang diberikan oleh dosen ya. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran efektif ya, kami berharap mahasiswa itu setelah selesai di fisika medik ini nanti mampu menunjukkan sikap antusiasnya, lalu sikap menghormati ya sesama individu. Kemudian memang harapannya bisa memperlihatkan kemampuan berpikir kritis dan eksploratif dalam kegiatan diskusi nanti. Oke, tadi pengantar untuk fisika medik ya sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke pembahasan teknologi kedokteran ya. Pada prinsipnya materi saya ini tidak terlalu banyak juga ya. Karena masih sifatnya pengantar untuk fisika medik ya, detailnya nanti akan disampaikan oleh dosen-dosen lain dan juga saya nanti langsung ke praktikumnya. Saya kontrol di praktikum. Nah, di situ ada detailnya tentang IT ini,
IT ini nanti akan ada praktikumnya yang dipimpin langsung oleh saya sendiri, ya. Jadi bagaimana fisika medik itu bisa Anda ambil ilmunya dari praktikum nanti, ya. Oke, kita mulai dari pembahasan sejarah teknologi kedokteran, ya. Jadi pada prinsipnya teknologi kedokteran ini didefinisikan sebagai sarana, ya. Jadi bukan sesuatu yang ketergantungan. Beda ya, ketergantungan sama sarana. Sarana ini kan sebagai pembantu kita. Jadi selama kita masih bisa menggunakan alat tubuh kita, gunakanlah. Kalau sudah tidak bisa sama sekali, mungkin di atas, Bro. Ya, kalau sudah tidak bisa sama sekali, baru kita menggunakan sarana. Ya, didefinisikan sebagai sarana, ya, yang nantinya akan menghasilkan alat-alat untuk membantu kehidupan manusia. Secara ilmu ya, bahasan secara ilmunya, ilmu teknologi ini disebut sebagai suatu ilmu yang fokus pada kajian terhadap seni terapan yang kemudian diterapkan ke bidang sains, ya, contohnya kesehatan. Jadi tidak hanya bidang sains, sekarang teknologi ini menyisip pada semua aspek bidang ilmu, ya. Jadi kita tidak punya pilihan, harus bisa menguasai teknologi. Apalagi Anda di dunia medis ini Anda akan dihadapkan dengan banyak bentuk teknologi yang dimana setiap teknologi itu Anda perlu menguasai spesifiknya dan juga sensitivitasnya alat itu. Biasanya itu alat berbicara di dua hal itu, spesifiknya atau sensitivitasnya. Ya, karena dua konsep itulah yang akan menentukan hasil yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan diagnosa penyakit seorang pasien. Ya, jadi kalau Anda ke rumah sakit atau dimanapun Anda berada, selama itu kaitannya dengan kesehatan, kuasai teknologi yang akan Anda gunakan atau akan Anda terapkan. Jangan hanya sekedar menerima hasilnya. Khawatirnya hasilnya itu tidak sesuai yang bisa disebabkan oleh akurasi atau kalibrasi dari alat yang akan digunakan. Ya, jadi Anda kuasai tentang komponen teknologi supaya bisa menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, penerapan teknologi ini ada dua. Yang pertama bisa menghasilkan pemikiran pembentukan instrumen, ya. Lalu dalam penerapan teknologi juga itu memanipulasi sumber daya alam, ya, bentuk energi sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi teknologi ini yang diciptakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Contohnya, apa saja sumber daya alam itu? Ya, air, gas, ya, panas. Nah, itu adalah sumber-sumber daya alam yang digunakan dalam penerapan teknologi, ya. Jadi, kemudian penghasilan teknologi, ya, penghasilan teknologi adalah merupakan konsekuensi dan integrasi antara ilmu dan rekayasa. Jadi, teknologi itu wujudnya tidak dari satu bidang, tapi dia ada kombinasi bidang, ya, ada integrasi antara ilmu dan rekayasa. Ilmu secara teoritis dan juga rekayasa secara praktis, secara praktikal. Jadi ada teori-teori nanti diperkuat dan diuji cobakan, try and error, ya, dalam upaya rekayasa suatu teknologi. Kemudian kita tahu ya, jadi teknologi ini sampai sekarang masih berkembang, ya. Terbaru contoh ya, sesuatu yang teknologi yang hasil bacaannya sifatnya subjektif, sekarang lagi diupayakan supaya bacaannya itu lebih digital. Contoh, dulu kan tekanan darah itu kan harus kita ngukur nadinya ya. Sekarang sudah ada teknologi tanpa harus ngukur nadi. Benar nggak? Kalau sekarang ronsen, pembacaan ronsen bagaimana? Pembacaan ronsen bagaimana? Lihat gini ya, subjektif atau objektif? Subjektif atau objektif? Saya dokter A, ini dokter B, melihat ronsen yang sama.
Subjektif ya? Sekarang lagi dikembangkan bagaimana pembacaan ronsen itu bersifat objektif. Lagi dibuat satu alat, saat rekam ronsen itu ditempel di suatu layar, layar itu membaca menghasilkan data. Nah, lagi diupayakan seperti itu supaya tidak ada lagi pembacaan dari expert. Nah, itu perkembangan teknologi yang harus Anda tahu. Nanti selama Anda kuliah, ya, sampai Anda di blok 29, coba Anda amati dan identifikasi pengukuran medis apa saja yang masih bersifat subjektif. Lalu Anda berusaha berpikir kritis untuk melihat apakah bentuk pengukuran ini bisa dialihkan dari subjektif ke objektif. Wawancara bisa nggak objektif sekarang? Bisa. Ada yang sudah bisa diobjektifkan, ada yang masih bersifat subjektif. Cepat atau lambat semua akan lari ke situ. Tapi bukan berarti kita harus bergantung ke situ. Ya kan? Harus tetap kita kuasai juga basicnya, dasarnya. Sebelum bergantung kepada teknologi. Ya, jadi ini teknologi kedokteran yang harus kita kuasai dan ikuti perkembangannya. Jangan hanya media sosial yang kita ikuti perkembangannya. Sayang sekali masa muda kita hanya penuh dengan media sosial. Oh my God. Ya, sangat disayangkan. Selama Anda berada di lingkungan kampus, kuasailah teknologi yang ada hubungannya dengan profesi Anda kelak. Apakah media sosial itu bagian dari profesi Anda? Iya, tapi kecil. Anda nanti akan melakukan edukasi ke masyarakat. Butuh media sosial. Itu juga teknologi. Anda akan melakukan screening kesehatan. Memanfaatkan Google Form. Itu juga teknologi. Dulunya kita mengetik linknya. Sekarang scan barcode. Perkembangan seperti itu harus kita ikuti. Ya. Nah, dulu mesin atau alat-alat teknologi kedokteran itu sifatnya hardcore ya. Sifatnya mesin, berat, ukurannya besar. Nah, sekarang sudah ada aplikasi. Apa itu aplikasi? Komponen sistem komputer yang berisi program hasil rekayasa ilmu teknologi yang dipasang pada suatu alat sesuai sistem operasi alat atau teknologi tersebut. Jadi dia ada butuh satu wadah dulu supaya aplikasi ini bisa dijalankan. Ya, banyak aplikasi yang ada di Play Store tapi ternyata tidak semua handphone bisa mengoperasikannya. Pernahkah Anda terpikir why? Ada apa dengan aplikasi itu? Kok di merek HP ini tidak boleh ya? Tidak mampu ya dijalankan why? Kok di handphone yang 14 juta bisa, yang 2 juta tidak bisa? Ada apa dengan aplikasi ini? Sangat pilih kasih. Nah, itu Anda harus kuasai juga. Kenapa? Kalau Anda juga nanti berada di ruangan laboratorium, ya, Anda akan temukan beberapa alat yang fungsinya sama, tapi mereknya berbeda. Apa Anda ingin cari tahu kenapa berbeda? Perlu nggak? Perlu. Karena efeknya nanti ke hasilnya. Ya. Memang kelihatan sepele topik ini, tapi sangat menentukan penelitian Anda kelak. Saya sebut penelitian aja lah. Belum sampai ke diagnosa atau apa ya. Anda kan nanti masih sarjana dokter. Sarjana kedokteran, belum dokter ya. Jadi saya batasi sampai ke penelitian dulu. Anda akan ketemu alat-alat untuk membuktikan hasil penelitian Anda. Kalau alat itu Anda tidak kuasai, ya udah. Penelitian Anda akan diragukan. Meneliti ulang, habis kos Anda. Karena setiap penggunaan alat dalam penelitian itu tidak murah. Ya. Nah, smartphone ya, yang saat ini hampir setiap orang memilikinya ya.
menjadikan teknologi komunikasi, pada dasarnya kan komunikasi. Tapi ternyata saat ini sudah berkembang menjadi alat selain komunikasi karena adanya aplikasi. Berkembang menjadi alat selain komunikasi karena adanya aplikasi. Ya, dia mampu mengoperasikan berbagai aplikasi kesehatan. Yang di rumah masih bisa mengikuti ya? Apa saja aplikasinya? Nah, ini contoh aplikasi Step Counter atau Pacer Health nanti. Kemudian ada Fast Secret. Dua contoh aplikasi ini sengaja saya sebutkan supaya mungkin Anda prepare untuk kita praktikum. Karena aplikasi inilah yang akan saya gunakan untuk kita praktikum kelak. Ya. Nah, ini ada beberapa teknologi yang berkembang ya dari tahun 2000 hingga 2023. Ini saya ambil 2023, kemarin saya buat materi ini bulan Juli. Jadi saya masih dapat rangkum 3 teknologi terbaru ini 2023. Nggak tahu ya kalau sudah masuk Agustus ini. Agustus dan sampai Desember nanti nggak tahu. Mungkin ada muncul lagi 1 teknologi baru. Ya, ini dari beberapa artikel saya rangkum. Ya, jadi ada artikel itu dia tujuannya untuk menghasilkan 1 teknologi tapi belum bisa diimplementasikan. Kenapa? Perlu ada beberapa penelitian yang untuk mengevaluasi, memvalidasi sehingga nanti benar-benar bisa digunakan di dalam masyarakat. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau di 2023 ada implan yang langsung menggunakan 3D bioprinting. Ya, kemudian untuk penyakit mental juga sudah disiapkan teknologinya. Lalu ada robotic process automation. Ya. Ini yang masih sampai Juli kemarin ya yang saya rekap, yang saya rangkumkan. Nggak tahu kalau sampai Desember kemungkinan akan ada lagi teknologi baru. Nah, teknologi kedokteran. Suatu teknologi, kita spesifik ke teknologi sekarang ya, yang kaitannya dengan kedokteran, yang mendiagnosis, merawat, atau meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seseorang atau pasien. Fokusnya adalah pada peralatan, pada sistem, fasilitas, prosedur. Jadi prosedur itu ternyata bagian dari teknologi juga. Ya. Jadi kalau banyak prosedur yang masih sifatnya manual, memang harus diintegrasikan. Ya. Sistem juga sudah masuk dari teknologi. Ya, fasilitas ini pasti di laboratorium atau di rumah sakit puskesmas ya. Kemudian teknologi kedokteran mencakup prosedur medis dan bedah, obat-obatannya juga, peralatan dan fasilitas serta sistem organisasi dan pendukung di mana perawatan diberikan. Ini adalah cakupan-cakupan dari teknologi kedokteran ya yang sangat penting adik-adik ketahui. Nah, apa saja manfaat teknologi kedokteran? Ya, jadi ilmuwan itu membagikan 4 manfaat ini ya dari teknologi yang ada dalam bidang kedokteran. Yang pertama manfaatnya dalam hal memonitor kesehatan, bagaimana teknologi ini dimanfaatkan oleh orang sehat, orang yang selesai operasi, dan orang yang dalam proses recovery. Ya, jadi teknologi ini digunakan untuk mereka yang sedang memonitor kesehatannya. Ya, dibutuhkan kesadaran pentingnya memelihara derajat sehat yang optimal melalui peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi ini aspek ini, manfaat teknologi ini hanya berguna bagi mereka yang sadar. Kalau teknologi itu ada tapi mereka tidak sadar, teknologi itu akan sia-sia muncul di depan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat teknologi kedokteran yang kedua adalah bagaimana teknologi ini bermanfaat dalam hal pencegahan. Ya, kita tahu banyak sekali penyakit yang degeneratif atau penyakit infeksi yang masih berlanjut
peningkatan prevalensinya sampai saat ini ya. Kemudian dengan jumlah lansia yang meningkat, lalu penyakit tidak menular juga meningkat. Nah, jadi teknologi ini bisa berperan dalam hal pencegahan. Ya, apa saja yang dicegah ya? Yang dicegah adalah peningkatan penularan itu bisa dicegah, ya, prevalensinya juga bisa dicegah. Kemudian yang ketiga adalah manfaat teknologi dalam pengobatan, ya. Dalam pengobatan bisa mempercepat proses sembuh, ya. Kemudian untuk kelompok lansia itu bisa meningkatkan peluang hidup, ya, atau mereka yang mendapat penyakit kronis dengan adanya teknologi yang digunakan dalam pengobatan ini bisa meningkatkan peluang hidup. Sebagai contoh saya ambil di sini adalah penyakit kanker. Ya, bagaimana pengobatan penyakit kanker ini sudah banyak memanfaatkan teknologi. Ya, jadi manfaat yang ketiga ini adalah manfaat yang bisa disebut 60% penggunaannya telah dimanfaatkan atau diaplikasikan di rumah sakit. Ya, di aspek pengobatan. Kemudian manfaat yang keempat, ya, manfaat keempat adalah bagaimana teknologi ini digunakan untuk fase terapi. Ya, digunakan pada mereka pasca menderita penyakit, ya, atau pasca operasi untuk bisa mendapatkan kesembuhan kembali, ya. Kemudian biasanya juga untuk terapi ini adalah mereka yang menderita penyakit secara genetik, ya. Contohnya autism syndrome, ya. Jadi ini adalah 4 manfaat dari teknologi yang digunakan dalam kedokteran. Manfaat yang paling banyak digunakan dalam kedokteran, pertama monitor kesehatan dalam aspek pencegahan, pengobatan, dan terapi. Sejauh ini diikuti ya? Ya, memang jam-jam begini ini jam-jam mengantuk, saya pahami. Tapi tergantung motivasi Anda, apakah Anda menyerah pada mengantuk Anda atau Anda tetap fokus. Contohnya apa? Dari 4 manfaat tadi, ya, contohnya untuk monitor kesehatan, manfaat untuk monitor kesehatan, teknologi itu contohnya adalah pedometer, menentukan aktivitas fisik Anda, ya, kemudian ada fat secret yang akan menentukan pola makan Anda. Kenapa aktivitas fisik harus dimonitor? Kenapa pola makan harus dimonitor? Karena aktivitas fisik inilah bisa menyebabkan kita sakit kalau tidak dimonitor, pola makan juga bisa menyebabkan penyakit kalau tidak dimonitor. Karena 2 aspek ini adalah aspek yang paling dominan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Ya, aktivitas fisik dan juga pola makan. Kalau saya sebut penyakit degeneratif, ngerti ya? Penyakit yang Keturunan. tidak menular atau non-infeksi. Ya. Kemudian, contoh teknologi pada aspek pencegahan. Ya, ada alat deteksi dini penyakit seperti HIV. Ya, kemudian ada pencegahan terhadap diabetes mellitus, gagal jantung, dan yang intens digunakan. Ini nggak tahu ya, real time sekarang PCR. Oh, PCR ini masih digunakan untuk penyakit yang bukan pandemi, tapi masih ada kaitannya dengan TB. Itu masih digunakan sekarang. TB kan ada kaitannya dengan pandemi ya. Itu masih digunakan juga sekarang. Ya, masih memanfaatkan PCR real time ini. Lalu teknologi dalam hal pengobatan, contohnya ini ada aplikasi Imaginary Friends Society, penyakit penderita kanker. Ya, ini salah satu aplikasi yang digunakan supaya biasanya kan orang yang kanker ini kan tidak terlalu disarankan banyak tamu yang mengunjungi, ya, supaya tidak mempengaruhi psikologinya atau mungkin tidak mengganggu proses pengobatannya. Jadi aplikasi ini diciptakan supaya menghilangkan kebosanan si penderita atau tetap mempertahankan mempertahankan semangat si penderita, bukan penyakitnya ya, semangat si penderita untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang keempat, contoh teknologi untuk terapi, ya ini untuk autism, ada augmented reality gas.
glasses, kemudian juga ada virtual reality, ya untuk Alzheimer, kecanduan, dan juga fobia. Mungkin alat ini Anda sudah pernah lihat ya, kecuali mereka yang sudah terbiasa main game online menggunakan teknologi ini. Nggak ngerti saya ya, kalau mereka yang main game online menggunakan ini nih, sebenarnya bagus diteliti untuk mereka yang suka main game online dengan memanfaatkan virtual reality ini. Bagus diteliti sebenarnya. Atau Anda teliti bagi mereka yang fobia, lalu Anda tes level fobia mereka menggunakan alat ini. Ya, fobia itu bentuknya banyak ya. Fobia ketinggian, fobia terhadap sesuatu yang dalam tanda kutip menjijikkan, ya itu banyak bentuk-bentuk fobia. Mungkin Anda nih ada juga fobia masing-masing, cuman lebih sering disembunyikan. Menganggap itu adalah kelemahan. Sebenarnya itu kalau Anda sadar Anda fobia itu, latihlah supaya fobia itu baik itu menurun atau hilang sama sekali. Itu bisa dihilangkan, ya. Selanjutnya, ya, kaitannya dengan teknologi, ya kita akan ini adalah beberapa bentuk riset. Riset terbaru tentang bagaimana teknologi kedokteran ini digunakan, ya. Memang saat ini pemanfaatan nanomaterial itu aktif digunakan, paling banyak digunakan untuk mikro, kedokteran mikro, atau kedokteran olahraga juga banyak menggunakan tentang teknologi ini. Kemudian artificial intelligence, ya artificial intelligence ini kan saat ini merambah kemana-mana ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Jadi hati-hati Anda memanfaatkan AI ini. Jangan sampai AI ini membuat Anda ketergantungan yang berlebihan, plus yang parahnya dan yang paling sangat dikhawatirkan adalah kemampuan kritis Anda tidak muncul atau menurun kalau sangat bergantung dengan AI. Ya, jadi hati-hati dalam penggunaan AI. Khawatirnya kognitif Anda tidak berkembang dengan semestinya. Ya. Nah, ini juga penelitian di tahun 2023 tentang penggunaan Internet of Things, ya. Kemudian juga penggunaan 4D printing, ya, smart material. Ini penelitian tahun 2003 April dan Juni. Ya, bagaimana teknologi ini semakin lama semakin akan sering digunakan, ya, dalam penelitian untuk bisa menghasilkan teknologi baru lagi. Jadi ada teknologi terbaru menghasilkan teknologi yang terbaru lagi, ya. Kalau ditanya apa manfaat teknologi untuk Anda secara pribadi apa? Memudahkan ya, untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kalau bisa dilakukan berarti Anda masih menggunakan teknologi atau cukup Anda tahu dulu? Ya, cukup tahu dulu, nanti benar-benar tidak dapat diselesaikan masalah yang Anda hadapi, ya baru Anda manfaatkan teknologi. Ya. Nah, materi saya sudah selesai. Ternyata cepat sekali saya sampaikan materi ini. Nah, sebelum sampai pembahasan tugas yang di rumah, mungkin ada yang mau ditanyakan yang di rumah? Yang di rumah dulu ya. Silakan yang di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Yang di dalam Zoom? Tadi ada pertanyaan, ada chat ya tadi. Oh, ini dari Prodi nih. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya anggap yang di rumah ngerti lah ya. Berarti harapan saya saat kerjakan kuis nanti bisa benar semua lah. Sekarang yang di ruangan ini ada yang mau ditanyakan? Asal jangan tanya pertanyaan kuis apa saja Pak. Nah, itu belum lah. Ada yang mau ditanyakan?
Kurang menarik ya materinya. Benar. Kalau saya di posisi Anda, mungkin Anda akan berpikir tidak menarik juga. Nantilah kalau Anda di penelitian, nah baru Anda garuk kepala. Anda akan garuk kepala saat Anda penelitian. Karena banyak teknologi yang akan Anda gunakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau langsung penjelasan tugas saja? Langsung penjelasan tugas? Nah ya, ternyata semangat belajar Anda lebih kecil ketimbang semangat mengerjakan tugas. Perlu dibanggakan Anda ini. Bagus. Semangat Anda luar biasa mengerjakan tugas. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang bisa tebak apa tugasnya? Apa? Apa tugasnya? Oke, ntar ya, saya absen dulu. Absen Anda berjalan ya. Oke, yang di rumah masih mengikuti ya. Kita akan bahas tugas Anda. Sebelum nantinya kita akan masuk ke kuis. Jadi tugasnya adalah, yang di rumah bisa perhatikan ya. Nah, coba dibaca dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang di rumah terlihat ya tugasnya. Boleh respon yang di rumah? Terlihat, Dok. Terlihat, Pak. Lihat dok. Oke, mungkin yang kesempatan pertama yang di rumah dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya atau baca dulu? Baca dulu lah. Baca sampai habis dulu biar tidak salah paham. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau belum ada, silakan yang di rumah. Di poin nomor 2 dikatakan tentang hasilkan poster digital terkait salah satu aplikasi di Play Store. Apa itu berarti misalnya ada suatu aplikasi ini, aplikasi A, tentang kebugaran tubuh. Yang kita hasilkan itu poster yang mempromosikan aplikasi tersebut kah? Ya, tentang aplikasi tersebut, manfaatnya, fungsinya, penggunaannya, ya. Itu yang Anda jabarkan di dalam poster. Jadi kelompok Anda pilih salah satu aplikasi saja. Jelas ya? Siapa tadi yang bertanya di rumah? Nama siapa, Dek? Nama saya Dian dari kelas Alpha. Udah, Pak, maaf lupa Oke. memperkenalkan diri tadi. Oke, Dian. Jelas Dian ya? Jadi di dalam satu poster itu Anda menjelaskan tentang aplikasi itu. Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Farel Sucitaryono dari kelas Alfa. Saya ingin bertanya tentang poin nomor 1 Pak. Kita kan melakukan diskusi tentang sebuah poster digital. Berarti poster digital ini bukan poster yang kita buat, Pak. Berarti poster lain lagi. Isi posternya tentang apa Pak? Apakah ada kriterianya? Isi poster itu yang di poin 4. Maaf Pak, bukan. Yang maksudnya yang poin 1. Kan membahas
isi poster digital. Apakah poster ini poster yang kita buat atau poster lain lagi? Eh, Anda di poin 1 itu, Anda lakukan diskusi untuk poster yang akan kelompok Anda buat. Ya, jadi Oh, oke. di ruang Zoom itu Anda diskusi, Anda mungkin di situ juga Anda menentukan siapa yang akan mengupload di poin ketiga ya. Oke, adik ya, yang di rumah tadi. Oke, ya, makasih Pak. Ya, ada lagi yang di rumah mau ditanyakan? Izin Pak bertanya Pak, Silakan. untuk pembagian kelompok dan juga jika ada kesamaan aplikasi itu bagaimana Pak? It's okay. Tentu model Anda menyampaikan informasi yang ada di poster pasti berbeda. Tidak mungkin sama kan? Kalau sama nilai 100 kan saya tinggal bagi 2. Apa sih yang susah sekarang dengan teknologi yang ada? Apakah sulit untuk menentukan poster yang sama? Saya kan sudah menguasai AI. Apa susahnya sekarang, Dek? Ya. Jadi boleh sama, tentu aplikasinya sama, tentu penyusunan di poster itu kan tiap kelompok pasti punya kreativitas beda-beda, ya kan? Kalau sama persis, wah, luar biasa Anda punya teknik. Oke, yang di rumah masih ada yang mau ditanyakan? Izin menambahkan pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Tentang poin nomor 4, isi poster tentang kesehatan, pentingnya olahraga, manfaat tubuh bugar. Yang ingin saya tanyakan itu, aplikasi yang dimaksud itu, apakah kesehatannya harus mengenai kebugaran tentang olahraga? Atau kesehatannya boleh bukan cuma hanya tentang olahraga, misalnya resep-resep sehat itu kan juga tentang kesehatan. Tapi apa di sini memang harus yang khusus untuk kebugaran? Oke, di poin kedua itu kan tentang aplikasi merawat kesehatan atau kebugaran. Oke, poin kedua ya ditangkap ya, perawatan kesehatan secara umum dan juga kebugaran tubuh. Nah, di poin yang keempat, selain informasi yang ada di poster itu tentang kesehatan, tentang olahraga, juga ada informasi tentang peran aplikasi yang kelompok Anda pilih. Jadi dalam poster itu mungkin ada satu kolom besar yang membahas khusus tentang aplikasi yang kelompok Anda pilih. Jelas ya yang di rumah? Oke ya, yang bertanya tadi. Jadi di poin keempat itu ada satu spesifik tentang aplikasi yang kelompok Anda pilih. Jangan lupa juga di poster itu ada tentang informasi siapa saja anggota kelompok. Oke yang di rumah ya. Nah yang di ruangan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak harus formal. Selama bahasa itu bisa menarik perhatian yang membaca untuk menjaga kesehatan. Lagi yang di belakang? Berarti rekaman diskusi langsung itu yang Anda video. Ya. Ya. Boleh yang dengan catatan apa yang Anda diskusikan bisa terdengar oleh saya. Ya. Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Yang di rumah sebentar ya, masih ada yang Oke. berada di ruangan. Oke? Ya, silakan lanjut deh. Poin ketiga.
Eh, Terserah kelompok Anda. Yang penting informasi itu sampai di eh, WhatsApp. Kalau WhatsApp kan berarti ke status ya. Ke status, ya WhatsApp di status, Instagram status juga ya, atau reel? Story ya, Insta story ya. Ya, udah. Hanya itu, salah seorang aja dari Anda. Kalau misalnya orang pertama meng-share di status WA, kemudian orang yang sama juga di Insta story-nya, it's okay, tidak jadi masalah. Yang penting ada bukti Anda melakukan sharing informasi dari poster yang Anda buat. Oke, yang di rumah tadi, sorry, silakan. Permisi Pak, nama saya James Hermansyah dari kelas beta, izin bertanya. Jadi ini posternya itu lebih ke poster ilmiah gitu atau poster yang umum, secara umum yang kayak bisa dihias terus bahasanya lebih nggak formal gitu Pak? Selama informasinya bisa sampai ke masyarakat umum dan mudah dimengerti deh. Tapi jangan terlalu gaul nian lah. Ya, batasi juga bahasa-bahasa gaul di dalam poster itu ya. Karena tujuan kita adalah menarik perhatian ya. Bukan saja untuk memanfaatkan aplikasi, tapi tujuan kita bukan memanfaatkan aplikasi ya. Tapi paling tidak bisa menjaga kesehatan dengan memanfaatkan teknologi. Oke adik ya yang di rumah. Pak boleh izin bertanya lagi, izin menambahkan pertanyaan. Ya. Satu kelompok itu isinya berapa ya Pak? Nah, ini kelompok belum ada bentuk ya. Kita gunakan kelompok tutorial aja lah ya. Setuju? Setuju, Pak. Atau Anda mau bentuk kelompok baru? Saya percayakan ke ketua tingkat. Pasti ketua tingkat, pasti stres ketua tingkat kan? Di kelas ini, kelas apa? Gamma tadi ya? Ada berapa kelompok tutorial? Ya udah. Kelompok tutorial aja ya. Ya. Yang di rumah kita gunakan kelompok tutorial deh ya. Kelompok tutorial. Yang kelompok tutorial Anda di blok 1, masih ingat? Ya? Oh ya, kelompok pleno, benar-benar. Kelompok pleno ya, jadi yang di rumah Anda gunakan anggota kelompok pleno. Ya, dicatat, satu kelompok itu ada berapa orang? 10 atau 11 orang ya? Ya, silakan Anda lakukan diskusi dari kelompok pleno. Lagi ada yang mau ditanyakan di rumah? Mohon maaf dok, izin bertanya. Silakan. Untuk rekaman video diskusinya itu dalam bentuk presentasi isi posternya atau dalam bentuk pembuatan posternya dok? Nah, di situ poin 1 saya tekankan bagian diskusinya saja deh. Tentang rencananya Anda bagaimana, tema apa, aplikasi apa, fokusnya ke tentang apa. Ya, saya pengen lihat dinamika diskusi Anda di video itu. Saya pengen nilainya di situ. Karena itu adalah penilaian dari afektif Anda. Untuk saya pribadi ya. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Yang di ruangan masih ada? Mau tanyakan? Ya. Yang poin berapa? Oh, ukuran poster. Kita pakai ukuran standar. Anda searching aja ukuran poster standar itu yang mana? Ya. Karena poster yang Anda kirimkan ke saya, bahan yang dikumpulkan. Ada 3 poin. Video rekaman, diskusi. Nah, video ini yang di rumah dengar ya. Video ini cukup Anda lampirkan link saja. Ya. Anda kirimkan link. Kemudian posternya bentuk JPG.
Lalu screenshotnya juga, ya, JPG, IG, dan WA. Ya, yang di rumah ya. Ini videonya cukup Anda kirimkan link video yang Anda sudah simpan di Google Drive, linknya open access. Pastikan link Anda bisa saya akses dan bisa saya amati video diskusi Anda. Jelas ya? Yang di rumah dan di ruangan ini ya. Anda kumpulkan dalam satu folder per kelompok, lalu Anda kirim ke email. Ada sedikit tugas tambahan untuk ketua kelompok. Jadi si ketua kelompok konfirmasi ke saya melalui WA, saya sudah cantumkan WA. Setiap ketua kelompok konfirmasi ke saya kalau kelompok Anda sudah mengirim folder berisi tugas Anda. Di dalamnya ada video atau link video, lalu ada poster Anda, dan juga bukti share Anda, yaitu tentang screenshot, bukti publikasi. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Berkaitan tugas? Ini yang bertanya tentang ukuran sudah tadi ya. Kita gunakan ukuran standar saja, Dek. Izin lagi Pak, itu pengumpulan pada hari Minggu, minggunya tepatnya pada tanggal berapa ya Pak? Minggu ini. Hari ini hari apa? Ya, berarti waktu Anda cukup panjang ya. Anda tidak mau hari Minggu ini ya? Mau dimajukan atau dimundur lagi? Mundur lagi? Ya, kalau begitu hari Sabtu ini. Udah hari Minggu aja ya. Ya, supaya Anda bisa fokus ke materi lain lagi di minggu depan. Minggu ini selesailah. Jangan terlalu suka nunda. Ya. Belum dewasa itu kalau terlalu sering nunda. Apa yang harus Anda tunda? Yang harus Anda tunda itu malas Anda harus Anda tunda. Healing Anda harus Anda tunda. Nongkrong Anda tunda lah dulu. Ya, setelah Anda jadi dokter baru Anda nongkrong puas-puas. Ya. Lagi ada yang mau ditanyakan? Jadi kumpulnya kita hari Minggu ini jam 14. Kalau kita kumpul email itu ada jamnya ya. 16:00. Ada yang kirim 16:01 ya. Itu tergantung penilaian saya lagi. Mungkin saya -1. 16:23 -23. -100. Gampang lah, penilaian itu paling gampang dilakukan oleh dosen. Ya. Tapi bukan saya ancam Anda dapat nilai bagus ya. Bukan dapat nilai jelek. Yang penting manfaat dari belajar ini yang Anda dapat. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu? Yang di rumah ada? Dok, izin bertanya. Oke, silakan, Dek. Untuk pengumpulan berarti setiap kelompok bukan ketua tingkat, Dok ya? Berarti setiap ketua kelompok ya? Ya, yang kumpul itu boleh si ketua kelompok saja ke email saya. Baik, terima kasih, Dok. Sama-sama, Dek. Nanti setelah si ketua kelompok kumpul, ya konfirmasi ke WA saya bahwa kalau perlu screenshot juga bahwa Anda benar-benar sudah kumpul ya. Kita masuk ke kuis ya, setuju ya? Yang di belakang kita setuju ya, masuk kuis ya. Sebelum ke kuis ini, berapa waktu Anda butuhkan? 15 menit lah. Oke. Sekarang silakan Anda kerjakan kuis. Nah, sekarang 14.33. Ya. 20 menit lah kurang lebih. Silakan. Silakan dikerjakan kuisnya. Tidak perlu diskusi ya. Karena ini individu.